Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Pembacaan firman kita terambil di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat ke-1 hingga ayat ke-14. Saya akan membacakan ayat kunci, ayat 9 dan juga ayat 14. Di bawah perikop firman yang telah menjadi manusia. Ayat ke-9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jemaat Tuhan yang terkasih, salam untuk kita semua. Tema khotbah kita pada saat ini yaitu mengokohkan fondasi iman, ilmu, teladan di tengah krisis nilai dan kemanusiaan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita hidup di zaman yang sudah semakin canggih, sudah semakin maju, sudah semakin berkembang. Sehingga jemaat Tuhan, kita hidup di zaman bukan lagi kita mempertanyakan kecanggihan. Kita tidak hidup untuk mempertanyakan tentang perkembangan, tetapi kita hidup untuk bertanya tentang di mana kepekaan kita kepada kehidupan ini. Sehingga jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam tolak ukur sebagai manusia seringkali mengukur tentang keberadaan manusia dalam hidup ini hanya sebatas ketika kamu berhasil berarti kamu menang, tetapi ketika kamu gagal itu tandanya kamu lemah, kamu kalah. Dan itulah persoalan yang sedang kita hadapi. Nilai yang dimiliki oleh seseorang berbeda dengan nilai yang saya punya. Itu yang sering kali membuat kita krisis nilai dan juga krisis kemanusiaan. Sehingga jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perenungan, dalam khotbah ini, saya tidak akan bicara tentang krisis seperti apa, tetapi saya akan bicara tentang bagaimana nilai hidup itu yang harus kita bawa secara benar di hadapan Allah, dan juga hidup seperti apa yang harusnya kita punya. Itu yang akan kita belajar bersama di dalam perenungan firman di dalam teks Yohanes 1 pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali jemaat Tuhan dan saya bertanya dalam hati kita seperti ini. Bagaimana caranya kita mengukur sesuatu yang kita lakukan itu dianggap benar? Bagaimana caranya? Apalagi di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan kemajuan seperti ini. Sehingga jemaat Tuhan, Injil Yohanes tidak memulai kisahnya dari krisis manusia, tetapi dia membawa kita untuk masuk dan memahami dari mana datangnya kita, dari mana segala sesuatu itu berasal. Sehingga jemaat Tuhan, kita akan dibawa untuk masuk dan memahami teks ini secara mendalam. Di dalam teks, dalam ayat pertama, Yohanes memakai kata pada mulanya. Kata pada mulanya dalam bahasa Yunani itu merujuk pada kata enarche. Kata arke ini bukan hanya kita bicara soal awal waktu, tetapi kita bicara tentang prinsip dasar, fondasi. Kita bicara soal sumber dari segala sesuatu itu ada. Artinya jemaat Tuhan, bahwa Yohanes tidak sedang berkata bahwa jika kita ingin memahami krisis kemanusiaan tentang hidup kita saat ini, bukan kita bicara tentang krisisnya, tetapi kita bicara kepada siapa harusnya kita bersandar, kepada siapa harusnya kita memahami dengan benar tentang hidup ini. Sehingga jemaat Tuhan, Yohanes memperkenalkan kata hologos yang artinya firman. Dalam konteks Yunani, logos itu artinya akal budi, rasionalitas, bicara soal pemaknaan. Sedangkan bagi kaum Israel, logos itu berarti kita bicara tentang kuasa Allah
yang mencipta. Jemaat Tuhan yang terkasih, Yohanes dengan segala bentuk dalam teks ini ia berusaha untuk membawa kita masuk dan memahami tentang iman dan akal budi dalam logos, dalam firman itu. Sehingga jemaat Tuhan, kemudian Yohanes berkata, panta di autu egeneto, artinya bahwa segala sesuatu menjadi melalui dia. Ini membawa saya dan juga jemaat Tuhan untuk memahami bahwa tiada segala sesuatu yang tanpa campur tangan Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam teks ini Yohanes membawa kita untuk tidak hanya berhenti pada konsep penciptaan, tetapi ia juga bicara tentang sejarah manusia. Yohanes berkata, hokosmos auton ekno, artinya dunia tidak mengenal dia. Kata ekno berasal dari kata ginos, artinya bahwa apa jemaat Tuhan? Bahwa dialah yang merancang kita. Kita mengenal dia yang merancang kita, tetapi kita belum mengenal dia. Sehingga jemaat Tuhan yang terkasih, manusia tahu tentang Allah, tetapi tidak lagi hidup bersama-sama dengan dia. Sehingga jemaat Tuhan, kita bukan hanya bicara tentang kejatuhan kita di dalam dosa, tetapi juga putusnya relasi kita dengan Allah akibat dari dosa kita. Sehingga jemaat Tuhan yang terkasih, krisis nilai dan kemanusiaan hari ini berakar dari kegagalan mengenal Allah dalam sumber hidup kita. Sehingga jemaat Tuhan, saya teringat dengan salah satu ungkapan dosen saya. Dia berkata bahwa ketika kamu gagal dalam proses hidupmu, maka coba kamu ingat, kamu refleksikan diri kamu. Apakah dalam proses ketika kamu sedang berjalan, itu kamu libatkan Allah tidak dalam hidup ini? Kamu libatkan dia tidak sebagai sumber hidup itu? Atau justru kamu meniadakan dia dan akhirnya kamu gagal dalam hidup ini? Jemaat Tuhan yang terkasih, Yohanes kemudian menyatakan dalam teks ini dengan begitu tegas kepada kita, kai hologos sarx egeneko. Artinya apa jemaat Tuhan? Firman itu menjadi daging. Firman itu menjadi daging. Dia menggunakan kata sarx, daging. Yohanes tidak menggunakan kata soma atau tubuh, tetapi sarx, dia menggunakan kata daging. Yang artinya apa jemaat Tuhan? Bahwa firman yang tadi, firman yang hidup yang dijanjikan Allah di dalam kitab Kejadian pasal 1, itu terwujud di dalam teks Yohanes pasal 1. Firman itu menjadi daging. Firman yang kita nantikan itu hidup, datang bersama dengan kita, hidup sebagai manusia. Sehingga jemaat Tuhan yang terkasih, logos yang kemudian menopang kehidupan kita tidak begitu tinggi. Dia tidak hadir sebagai sebuah ide yang terlalu jauh. Dia tidak jauh dari hidup kita. Justru dia datang dan dekat dengan hidup kita yang paling dalam. Sehingga jemaat Tuhan, dalam tema perenungan kita mengokohkan fondasi iman, ilmu, teladan di tengah krisis nilai dan kemanusiaan. Kita bukan bicara soal krisis apa, krisis nilai yang bagaimana, krisis kemanusiaan yang seperti apa. Tetapi jemaat Tuhan, untuk mengokohkan fondasi iman, ilmu, dan teladan bukan hal yang mudah. Sehingga jemaat Tuhan, kita butuh satu-satunya sumber moral hidup kita yang benar dan nyata. Yaitu siapa jemaat Tuhan? Yaitu dia yang datang dalam perendahan dirinya, dalam kenosis dia yang rela menurunkan dirinya yang begitu jauh, yang sangat transenden, hidup dengan kita yang terbatas ini. Sehingga jemaat Tuhan, tidak ada alasan bagi saya dan jemaat Tuhan untuk tidak mengenal Allah, karena dia telah datang dalam dunia ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam teks ini kemudian Yohanes berkata kepada kita, eskenosen enheni. Artinya apa jemaat Tuhan? Firman itu berkemah di antara kita. Ini menunjukkan bahwa firman yang tadi menjadi daging itu hidup, berkemah, tinggal bersama-sama dengan kita. Sehingga jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang dahulu berdiam di atas kemahnya,
kini berdiam dalam kehidupan manusia. Ia tidak singgah, ia tinggal. Sehingga jemaat Tuhan, contoh, role model hidup kita untuk memahami nilai yang benar, cara hidup manusia yang benar untuk mengokohkan fondasi, iman, ilmu, dan teladan. Satu-satunya sumber keberadaan yang sesungguhnya, yang begitu nyata, adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang mencipta dari ketiadaan, firman yang masuk ke dalam kejatuhan, firman yang menebus dengan menjadi daging, akan menyempurnakan ciptaan yang rusak. Kisah ini bergerak dari penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan penyempurnaan. Jemaat Tuhan yang terkasih, untuk mengakhiri khotbah ini, kita akan belajar dari dua pesan teologis yang mendalam bagi saya dan juga jemaat Tuhan yang terkasih. Pesan teologis yang pertama, iman Kristen berakar pada logos yang sepenuhnya rasional, namun memilih hadir secara relasional. Allah mencipta melalui logos, artinya jemaat Tuhan bahwa akal budi ilahi yang memberi makna tadi dan arah hidup bagi kita, bagi semua yang ada. Logos itu tidak hanya tinggal sebagai sesuatu yang abstrak, tetapi ia masuk di titik yang paling dalam, yaitu hidup dengan kita, merasakan bagaimana hidup sebagai manusia itu seperti apa, itu dirasakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, sehingga dalam teks ini bahwa iman Kristen berakar pada logos, pada firman yang sepenuhnya itu rasional, tetapi dia memilih untuk relasional juga. Artinya hubungan dalam kenosis Kristus untuk mengokohkan fondasi iman, ilmu, dan teladan. Maka hubungan yang harus dibangun adalah hubungan secara horizontal dan vertikal, seperti salib Kristus Yesus Tuhan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, pesan teologis yang kedua, kemuliaan Allah mencapai puncaknya justru ketika Allah rela menjadi rapuh demi menebus dan memulihkan ciptaan. Sehingga jemaat Tuhan, pesan teologis yang kedua ini sangat dekat dengan saya dan juga jemaat Tuhan. Bahwa ketika kita mau memahami dia sebagai firman, itu dia datang hidup bersama-sama dengan kita. Dan itu adalah teladan moral yang sesungguhnya, teladan nilai yang hidup. Sehingga saya dan jemaat Tuhan untuk mengokohkan apa yang kita idamkan, yang menjadi pergumulan hidup saya dan juga jemaat Tuhan, maka yang harus dikokohkan itu adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, di titik inilah tema khotbah ini menemukan kepenuhannya yang paling masuk akal. Bukanlah Allah yang tak tersentuh oleh luka manusia, melainkan Allah yang dengan kesadaran penuh memilih menjadi daging tadi, demi memulihkan manusia yang jatuh dan membawa ciptaan melalui penyempurnaannya. Sehingga Injil Yohanes menutup bukan dengan sebuah argumen, melainkan dengan pengakuan iman yang tenang namun kokoh. Kami telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang tidak berkilau oleh kekuatan, tetapi bercahaya melalui kisah, yang berani menjadi rapuh. Kiranya firman ini meneguhkan iman kita dan juga hidup saya dan juga jemaat Tuhan di dalam mengokohkan dan menjembatani iman, ilmu, dan juga teladan di dalam satu-satunya sumber moral, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita.